Halo semuanya, perkenalkan saya Sela Isdira Hendra Putri. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 5 Kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan hasil learning journal saya yang berjudul Analisis Isu Kontemporer. Isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Contoh dari isu kontemporer yaitu korupsi, terorisme, cybercrime, hate speech, hoax, proxy war, money laundering, narkoba, dan COVID-19. Adapun tahapan penyelesaian dari isu ada 3 tahap, yaitu yang pertama peranalisis, yang kedua memilah dan menapis isu, yang ketiga mendalami atau analisis isu. Pada tahapan peranalisis terdiri dari identifikasi isu dan deskripsi isu. Pada tahapan memilah atau menapis isu terdiri dari 2 teknik. Teknik yang pertama yaitu APKL. APKL singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Aktual yang dimaksud adalah benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Problematik yaitu isu yang memiliki masalah kompleks dan perlu segera dicarikan solusi. Kemudian kekhalayakan yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang terakhir yaitu kelayakan, yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan di inisiatif pemecahan masalah. Teknik selanjutnya yaitu teknik USG. USG merupakan singkatan dari urgency, yaitu seberapa mendesak isu yang harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu yang harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Tahapan ketiga yaitu mendalami atau analisis isu. Setelah isu terpilih, kita perlu mengkajinya lebih dalam. Terdapat 3 teknik yaitu fishbone, yaitu alat analisis untuk menemukan hubungan sebab akibat. Kemudian ada analisis SWOT, yaitu alat analisis dengan menganalisa faktor-faktor yang terdiri dari strengths, weakness, opportunities, and threats. Kemudian mind mapping. Mind mapping ini merupakan pemetaan pikiran, yaitu membantu kita memvisualisasikan hubungan antar isu dan akar masalah. Selanjutnya yaitu isu strategis yang terdapat di Kabupaten Bangka. Yang pertama yaitu isu perlunya peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih. Pemerintah Kabupaten Bangka perlu lebih serius menjalankan reformasi birokrasi. Aparatur harus mengubah pola pikir dan budaya kerja yang lama menuju pelayanan yang cepat, profesional, bebas KKN, serta mendukung e-government demi tercapainya tata pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Isu kedua yaitu perlu penguatan teknologi informasi daerah dalam pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi dalam birokrasi berperan strategis untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan transparansi pemerintah. Meski pemerintah Kabupaten Bangka telah mengupayakan e-government, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, jaringan, serta kapasitas SDM dan kelembagaan. Isu yang ketiga adalah perlunya peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah. Pariwisata menjadi sektor unggulan dan penggerak ekonomi Kabupaten Bangka. Namun rendahnya kualitas kemitraan, pengelolaan objek wisata, dan promosi menyebabkan kunjungan wisatawan masih rendah. Diperlukan upaya pengembangan yang serius agar pariwisata berkontribusi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Isu keempat yaitu perlunya peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkualitas. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan bermutu menjadi prioritas pembangunan. Namun, Kabupaten Bangka masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan yang kompeten, distribusi yang tidak merata, serta kendala pembiayaan meskipun telah tersedia asuransi kesehatan. Selanjutnya yaitu isu strategis yang terdapat di Inspektorat Kabupaten Bangka, yaitu yang pertama yaitu pola pikir serta fokus pengawasan masih bertumpu pada pemeriksaan atau audit pertanggungjawaban keuangan, belum menuju pada akuntabilitas kinerja.
Isu ini menunjukkan bahwa pengawasan saat ini lebih menitik beratkan pada pemeriksaan laporan keuangan saja, tanpa cukup memperhatikan pencapaian kinerja dan hasil nyata dari program atau kegiatan. Akibatnya, akuntabilitas yang seharusnya mencakup efektivitas dan dampak kinerja belum optimal, sehingga perlu penguatan fokus pengawasan ke arah kinerja, bukan hanya keuangan. Yang kedua yaitu isu peran evaluasi terhadap hasil pengawasan belum mampu memberikan umpan balik terhadap perbaikan kinerja. Peran evaluasi hasil pengawasan saat ini belum optimal dalam memberikan umpan balik yang efektif untuk memperbaiki kinerja organisasi atau program. Akibatnya perbaikan berkelanjutan sulit tercapai karena masukan dari pengawasan kurang dimanfaatkan secara maksimal. Isu yang ketiga yaitu ukuran kinerja dan hasil yang akan dicapai tidak jelas atau tidak ada keterkaitan antara program atau kegiatan dengan sasaran. Ukuran kinerja dan hasil yang diharapkan belum jelas karena kurangnya keterkaitan antara program atau kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini menyebabkan sulitnya mengukur keberhasilan dan efektivitas pembangunan secara tepat. Yang keempat yaitu belum berkembang dan masih lemahnya sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern di daerah masih lemah dan belum berkembang dengan baik, sehingga berisiko terhadap ketidakefektifan pengelolaan sumber daya dan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program. Isu kelima yaitu lemahnya perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran yang lemah menyebabkan penggunaan sumber daya tidak optimal, prioritas pembangunan kurang jelas, dan berpotensi menghambat pencapaian target daerah secara efektif. Adapun kesimpulan dari Learning Journal ini yaitu isu kontemporer harus dipahami dan dianalisis secara sistematis untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat. Identifikasi isu strategis di tingkat kabupaten dan inspektorat sangat penting untuk perencanaan dan pengawasan yang efektif. Terakhir yaitu penguatan koordinasi antara pihak terkait diperlukan untuk mengatasi isu-isu tersebut secara komprehensif. Terima kasih sudah menonton, semoga materi yang disampaikan bermanfaat.